Kuasailah diriku, ku mau taat padamu. Kuatkanlah diriku, melakukan firman-Mu. Tolonglah aku, Tuhanku, Allah penciptaku. Tutut dimi Tuhan, ulehon dirikon, satong madirajay, sado pamatakon, ibana hutangihon, say satao ditogihon, tungolu parto diyon, manahan di ujian, oton di porbadiai, say ho marajaki. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius pasal 19 ayat 29. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Upah mengikut Yesus. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Upah mengikut Yesus. Ketika kita harus merelakan, dikatakan di sini, harus meninggalkan rumahnya. Setiap kita tentu merindukan rumah kita masing-masing. Rumah yang penuh damai sejahtera. Rumah di mana kita tumbuh dan berkembang di sana. Rumah di mana kita bersama-sama dengan saudara-saudara, bersama-sama dengan orang tua, bisa berbincang-bincang, bisa berdiskusi, bisa memperoleh kasih, bisa memperoleh pemeliharaan, dan lain sebagainya. Hal yang sangat dirindukan, yaitu rumah yang ditinggali bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi dikatakan di sini, ketika kita harus meninggalkan rumah itu karena mengikut Yesus, maka kita tidak terlalu dan tidak perlu terlalu memusingkan hal itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Bukan berarti saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita sudah mengikut Yesus lalu kita meninggalkan rumah kita masing-masing. Tidak seperti itu. Tetapi seandainya keadaan karena kita mengikuti Yesus, keadaan membuat kita harus meninggalkannya. Bisa karena orang-orang yang kita kasihi itu belum percaya Yesus, sehingga mereka tidak senang dengan iman kita. Mereka tidak senang dengan kesetiaan kita kepada Yesus. Mereka tidak senang tinggal lagi bersama-sama dengan kita karena sudah berbeda iman dan kepercayaan. Dikatakan di sini ada upah 100 kali lipat
dan akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu dikatakan lagi, seandainya ada di antara orang-orang Kristen atau di antara kita harus meninggalkan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, hal yang sulit untuk dilakukan karena kita memiliki hubungan yang begitu erat, relasi yang baik, memiliki kerinduan bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Tetapi ketika hal yang kita rindukan itu, hal yang ideal itu tidak kita jumpai, karena kita telah mengikut Yesus dengan segenap hati kita, maka itu pun tidak perlu terlalu kita sayangkan. Kita harus merelakan semuanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, dia akan memperolehnya kembali. Dan di sini dikatakan, seandainya itu pun terjadi, kita harus meninggalkan saudara kita laki-laki, saudara kita perempuan. Bukan hanya itu, bapaknya atau ibunya. Kita bayangkan, ketika kita harus pergi jauh dari orang tua kita, pertama kali meninggalkan mereka, dan tidak akan bertemu dalam waktu yang singkat, tentu ada kesulitan untuk bisa melakukan itu, karena selalu rindu, selalu merindukannya, ataupun selalu membutuhkan perhatian yang selama ini kita terima. Meninggalkan bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, dikatakan di sini. Bagaimana kita meninggalkan anak-anak kita? Bagaimana kita meninggalkan ladang kita yang menjadi sumber penghasilan kita selama ini? Tetapi itu pun harus kita tinggalkan karena kondisi yang tidak ideal, yang tidak memungkinkan kita mempertahankan semua itu. Karena keimanan kita, karena kita menjadi seorang pengikut Kristus. Seandainya itu terjadi. Firman Tuhan sudah mengingatkan setiap kita. Seandainya itu terjadi, maka kita tidak perlu takut. Akan menerima kembali, dikatakan di sini. Akan menerima 100 kali lipat dari semua yang hilang itu. Ketika kita harus kehilangan ladang kita karena mengikut Yesus, Tuhan sanggup menggantikannya 100 kali lipat. Ketika orang-orang yang kita kasihi mengusir kita, meninggalkan kita, Tuhan sanggup juga menggantikan semuanya itu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan sampai pada waktunya nanti, doa-doa kita terwujud. Orang-orang yang kita kasihi itu kembali mengasihi kita. Kita kembali mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak ada keraguan di dalam mengikut Yesus. Tidak ada perlu kekhawatiran yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan tidak perlu. Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Menggantikan 100 kali lipat dari kehilangan yang kita terima. Alangkah berlimpahnya kebaikan Tuhan itu kepada setiap orang yang setia kepadanya. Dunia mungkin melihat alangkah malangnya nasib mereka yang akhirnya kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan orang tuanya, kehilangan ladangnya karena mengikut Yesus.
Tetapi Tuhan sanggup menggantikan itu semua. Dan dikatakan di sini akan memperoleh hidup yang kekal, yang tidak bisa tergantikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Dengan segala keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan upah, yaitu keindahan ataupun kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka yang setia kepadanya, yang selalu mengikuti Yesus, yang selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari semakin bersungguh-sungguh, semakin yakin di dalam keimanan atau hidup kita sehari-hari yang setia kepada Tuhan. Kita tidak akan kehilangan upah ketika kita sungguh-sungguh mengikutinya. Tidak hanya ketika hidup di dunia ini, terlebih ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Dia sudah menyediakan tempat yang indah bagi setiap orang yang setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau menjanjikan upah yang berlimpah kepada setiap orang yang setia kepadamu. Dan karena kesetiaan mereka, mereka harus kehilangan hal-hal yang mereka nikmati, hal-hal yang mereka jalani, hal-hal yang mereka rindukan selama ini. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau menolong mereka melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar tidak pernah meninggalkan Engkau, agar Engkau tetap menolong kami ya Tuhan, agar tetap setia sampai akhir hidup kami, sehingga setiap kami memperoleh kehidupan yang kekal yang Engkau janjikan kepada setiap orang yang setia dan percaya kepadamu. Kuatkan kami Tuhan ketika ada permasalahan, agar kami tidak kecewa akan penyertaan-Mu, tetapi kami semakin diteguhkan, semakin belajar bagaimana Engkau senantiasa menolong kami, senantiasa menopang kami, senantiasa mendampingi kami, melewati semua itu dan belajar bahwa di dalam Engkau segala sesuatunya selalu ada damai sejahtera dan selalu yang baik yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.